Oh, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ambil nunggu niki kula setalakan pondok Rin. Ya. Nggak jamangan. Gua bangi ya? Nggih. Campur bangi ya. Kula tembok. Ya, Pak. Dalam? Karo Pak Kocin. Nggih, tambah masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-temanku hafalkan hadis sekalian. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid nanti, Pak. Niki masjid Brangkal, Mbah. Oh, sing Alor ya? Nggih. Oh, ini saya lebih apa nih? Alor ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Nuril Firdaus Wala apa mana Yuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gombong, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA yang insya Allah pada malam hari ini akan menjadi pemateri kajian online kita. Yang kami hormati seluruh zuriyah Bani Muslim, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada seluruh zuriyah Bani Muslim, dan Allah ampuni segala dosa-dosa Bapak Kiai Muslim dan dilapangkan kuburannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dengan pemateri kita Dr. Andes Kiai Haji Faisal Muslim MA dari Jakarta, dan tema kajian kita malam hari ini adalah mengapa umat Islam yang secara kualitas, secara kuantitas termasuk penduduk mayoritas di dunia, di bumi, tetapi secara peradaban kaum muslimin, umat Islam mundur. Nah, ini akan dikaji oleh pemateri pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah SWT dan diberi kelancaran. Bapak Ibu jamaah kajian Nurul Huda, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, kami persilahkan. Oke, maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri tadi artinya kita mohon supaya kita dilapangkan dadanya dan apa-apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Wabil khusus ialah nikmat hidayah, kesehatan, harta benda, keluarga dan sebagainya. Kita juga mohonkan Allah menyampaikan salam dan sholawat kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah yaitu ajaran yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita kaji bagaimana keadaan orang-orang Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seantero jagat ini. Nah, padahal agama Islam itu adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada waktu Nabi Muhammad mengadakan Hujjatul Wada atau haji terakhir, haji goodbye, karena hanya sekali Nabi Muhammad itu hajinya, itu beliau mendapatkan wahyu surat ini, itu yang menunjukkan bahwa Islam telah disempurnakan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan nikmat-nikmatku bagimu, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah inilah, jadi agama Islam itu sebetulnya sudah awal dari Adam sudah Islam terus akhirnya disempurnakan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini janji Allah disempurnakan, telah disempurnakan gitu. Nah di sini ada dua maknanya. Pertama, Islam sempurna. Kedua, Allah ridho kalau Islam dipakai sebagai agama. Mafhum mukhalafah. Jadi arti sebaliknya ya, Allah tidak ridho kalau Islam bukan sebagai agama kita. Ini. Jadi Islam sudah sempurna dan harus menjadi agama kita. Oke, lalu keduanya bahwa Islam itu adalah yang terbaik. Itu bukan hanya omong kosong, tapi ini janji Allah dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan artinya mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Islamnya yang tinggi. Islamnya yang tinggi. Tapi orang yang beragama Islam namanya muslimun atau muslimat itu apakah tinggal atau tidak? Mari kita lihat setelah yang itu ya. Di mood Mbak. Oke, itu. Jadi begini. Kita lihat keadaan Islam. Sebetulnya keadaan orang Islam, bukan Islamnya. Islamnya sudah bagus ya. Itu kantor United Nations Development Program atau kantor PBB tiap tahun itu melihat kemajuan negara-negara anggotanya. Minimal dilihat dari 3 aspek yang disebut Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Yaitu dari segi pendidikan penduduknya, ekonominya, dan kesehatannya. Pada tahun yang lalu, ada 185 negara yang disurvei. Dan itu dikategorikan dalam 4 tingkatan. Yang tingkatannya amat tinggi, menengah, dan rendah. Kita bisa menerka sendiri. Kebanyakan negara yang penduduknya Islam hanya berada di menengah, atau di bawah malah. Indonesia termasuk yang sudah tinggi sebetulnya. Tapi tinggi yang dekat dengan yang menengah gitu sebetulnya. Indonesia dari 185 negara menjadi nomor 111. Malaysia itu di bawah 100. Nomor 84 atau berapa, itu lebih baik lah. Nah, negara-negara Islam lainnya yang melarat umpamanya di India, Pakistan, sebagainya, dan di Afrika itu pada deretan yang ini. Itu menunjukkan
bahwa Islamnya sudah baik, tapi orangnya kok begitu cah internasional, negara-negara Islam kurang berperan dalam umpamanya keadaan muslimin di Uighur di Tiongkok sana atau di Palestina segala itu oke, itu tidak banyak berbuat, tidak banyak bisa berbuat gitu. Ya, hanya ngomong-ngomong aja, tapi perbuatnya nggak ada. Nah itu. Lalu kemunduran orang Islam itu sudah dirasakan lama sekali. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua itu ada seorang cendekiawan dari Lebanon yang akhirnya diam di Mesir, akhirnya diam di Switzerland sebagainya, yaitu Amir Shakib Arslan. Itu seorang cendekiawan itu sudah waktu itu ditanya oleh orang Indonesia yang berkirim surat sana, yaitu limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa orang-orang Islam mundur dan orang-orang non-Islam itu maju gitu. Ya pada waktu itu pada akhir perang dunia ke-1 itu kan akhirnya khilafah Utsmaniyah di Turki jatuh. Artinya jatuh ke tangan liberal. Jadi Islamnya sudah kurang tak karuan gitu. Nah, itu. Lalu orang Islamnya pada bertanya, Amir Shakib itu akhirnya mengadakan riset gitu. Lalu dia mengatakan, menulis buku yang dalam YouTube bisa dilihat, ada dalam bahasa Inggris itu, Our Decline, kemunduran kita, Its Causes and Remedies, sebab-sebabnya dan apa yang dapat digunakan untuk itu, yang dilakukan untuk itu. Lalu akhirnya disebutkannya oleh dia bahwa sebetulnya ada dua hal yang amat sangat menonjol, yaitu orang Islam itu hubbud dunia, senang dengan keduniaan, duniawi. Lalu tidak mau berkorban, wa karahiyatul maut, dan takut mati, artinya takut berkorban untuk berjuang gitu. Nah, itu intinya begitu. Lalu itu yang menjadikan mengapa orang-orang Islam itu mundur. Kalau negara Islamnya sendiri sih tidak ada masalah. Islam itu agama tidak akan kalah karena sudah dijanjikan Allah. Lalu dari penglihatan kita sendiri, kita lihat ada beberapa sebab mengapa seperti itu. Tolong selanjutnya Mas Wahid. Sebab utama itu. Oke. Kebanyakan Islam itu hanya keturunan. Orang-orang Islam hanya keturunan. Lahir Islam. Malah kadang-kadang walaupun lahir Islam, tidak tahu apa itu sebetulnya Islam. Dan nggak tahu apa yang penting dalam Islam. Tidak tahu bahwa inti agama Islam adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqwamas shalah faqad aqwamad-din. Siapa yang telah melaksanakan salat berarti telah mendirikan agamanya. Wa man tarakas shalah faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat sudah merusak agamanya. Jadi intinya kalau orang salatnya ditinggalkan, agamanya rusak. Sebagaimana rumah nggak ada tiangnya, rumahnya roboh. Kita lihat dulu banyak orang yang mengaku Islam tapi hanya waktu eling, jadi eling, pokoknya eling gitu. Jadi hanya eling aja, tapi nggak pernah sholat itu. Sebenarnya mereka orang Islam, tapi tidak tahu agama Islam apa, lalu tidak mau sholat, hanya ngakunya Islam. Lalu ini tidak tahu inti dari agama Islam. Gitu. Agama Islam dikiranya hanya agama sholat saja, cengkelat-cengkelit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan pada surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami ya Allah itu tidak mengutus kamu kecuali menjadi rahmat di alam semesta. Jadi Islam dibawa oleh Nabi, dan Islam itu kalau dilaksanakan dengan baik akan menjadi rahmat sealam semesta. Nah itu apa? Tapi ini janji Allah. Tapi buktinya bagaimana? Nah yang harus membuktikan itu adalah kita, muslimun dan muslimat.
Apa masjid menjadi rahmat bagi orang-orang sekitarnya, atau hanya masjid itu minta derma saja tapi tidak memberikan apa-apa kepada orang sekitarnya? Nah, itu kita yang harus melaksanakannya gitu. Lalu di tempat di mana orang Islam banyak, seharusnya sudah menjadi mulia, sudah menjadi sejahtera. Apa itu sudah terjadi? Sebab orang Islam yang kaya kan ada zakatnya. Dan orang yang banyak hartanya ada juga infak dan sedekahnya. Tapi apakah itu sudah? Nah, itu karena kebanyakan kita nggak tahu agama, jadi enggak. Jadi belum itu. Lalu selanjutnya nomor 3. Muhammad SAW, Nabi kita, itu diutus menurut pengendikan Nabi sendiri, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq itu. Sungguhnya saya diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Jadi akhlakul karimah itu menjadi inti daripada agama Islam. Tapi akhlakul karimah itu ada 2 di sini. Akhlak dengan Allah, lalu antara kita dengan Allah, jadi artinya kita menyembah Allah hanya satu saja, jangan sampai musyrik. Lalu akhlak antar manusia. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang Islam itu harus baik dengan tetangganya. Itu harus kemana-mana harus baik. Malah kalau kita berbaik dengan tetangga, tanpa kita sadari, kita juga telah berdakwah. Sebab mereka akan melihat bahwa, oh jebulannya orang Islam itu baik. Mari kita ikut Islam. Nah kalau kita tidak baik akhlaknya, itu kita berdakwah jelek. Wah orang Islam seperti itu. Nah kebetulan sekali waktu saya jadi mahasiswa itu, karena mungkin saya orangnya kecil jadi nggak nakal ya. Oh kamu baik ya, soal gitu. Kamu apa agamanya? Saya Islam. Loh kok bisa baik ya? Wah kurang ajar kan. Jadi dikiranya Islam itu nggak baik gitu. Ya, kebanyakan kita begitu, kita beragama tapi nggak tahu bahwa Nabi wanti-wanti kita supaya berakhlakul karimah dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Lalu nomor 4. Nah orang Islam itu sholat, ya benar sholat. Tapi setelah sholat jadi baik apa tidak? Ya pokoknya sudah sholat. Padahal sholat yang benar, kalau dilaksanakan dengan benar dan hatinya dikatakan dengan baik sekali dan dirasakan dan dilaksanakan, itu akhirnya seperti dalam surat Al-Ankabut 45 itu disebutkannya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sungguh sholat itu akan mencegah orang dari berbuat jelek, keji dan kemungkaran. Dan wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu amat sangat penting. Artinya sholat itu amat sangat penting. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sholat yang baik itu akan menjadi kita tidak akan berbuat keji dan kemungkaran. Nah kalau kita kelihatannya sholat tapi nggak baik, ya lihat saja apa itu sholatnya benar atau tidak. Gampang saja niteni ya. Kalau orang sholatnya baik, mesti akhlaknya baik. Jadi kalau orang akhlaknya kurang baik, saya yakin sholatnya nggak benar. Hanya jengkelat-jengkelit saja. Oke, lalu nomor 5-nya. Katanya kita Islam dan kita iman. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu iman yang diterima Allah itu iman yang seperti apa. Iman menurut Nabi itu menurut hadis yang diriwayatkan Tirmidzi itu mengatakan la yuqbalu iman bila amalin wala amalun bila imanin. Jadi tidak akan diterima iman seseorang tanpa ada amalnya. Namun begitu amal pun tidak akan diterima tanpa didasari iman. Itu jadi saling berhubungan gitu. Iman harus dengan amal. Kalau beriman ngakunya tapi nggak pernah amal, ya namanya iman apa itu? Iman amin cuma. Jadi iman harus ada amalnya. Kalau tidak ada amalnya, ya imannya kurang.
yang namanya amal itu jangan khawatir, bukan hanya dengan uang. Nah, sebab kalau orang melarat disuruh sedekah ya nggak mungkin ya. Ya orang melarat sedekahnya itu dengan tenaganya, dengan perilaku yang baik, ucapan yang baik-baik, dengan tetangga baik itu sudah termasuk sedekahnya. Gitu. Jadi jangan khawatir, Allah tidak orang kaya. Tolong di mute dulu itu Mas. Mohon yang mohon untuk peserta di unmute nggih. Biar tidak mengganggu pengajian. Ya di mute. Timut nang cangkem. Lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Jadi pokoknya iman dengan amal saleh itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Itu kan kalau ada uang bundar itu ya, kan satunya sebelahnya gambar Garuda. Lah sebelahnya lagi tulisan 500.000 atau 1.000 dan sebagainya. Nah, begitu juga iman di sini di sebaliknya harus ada amalnya. Nah, kalau tidak nanti diguyur oleh malaikat. Iman apaan ini? Mau minta surga, mau iman kok nggak ada amalnya. Nah, itu. Makanya marilah kita beriman tapi juga beramal supaya sah. Lalu selanjutnya mengapa Islam mundur? Orang Islam mundur itu karena sebagai uswatun hasanah, Nabi itu sebagai contoh yang paling baik. Kadang-kadang kita nggak menirunya. Pada surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Sungguh dalam diri Rasul itu contoh yang baik bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Allah dari kiamat. Jadi orang kalau ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik dan masuk surganya, harus meniru Nabi. Sebab Nabi itu contohnya. Jadi kita jangan idola kita adalah Rasulullah. Sehingga ada satu buku yang itu dalam bahasa Arab itu yang ditulis Sa'syir pengarangnya, yang bunyinya begini judulnya, "Allimu auladakum bimahabbati Rasulillah." Jadi didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak untuk cinta kepada Rasulullah kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak tahu Rasul dan tidak cinta kepada Rasul? Nah, itu jadi Rasul harus menjadi tuntunan kita dan contoh kita, idola kita. Lalu, nomor 7-nya sunnah Nabi atau tiru Rasul itu ya. Ikut sunnah Nabi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang katanya mau sunnah Nabi, sunnah Rasul, sudah tiru Nabi. Namun kadang-kadang yang kita lihat itu, yang ditiru itu yang gampang aja. Ya memang benar yang gampang yang ditiru, tapi yang lainnya juga harus ditiru. Dan yang penting itu kita meniru akhlak Rasul. Bagaimana Rasul sholat, beribadah dan sebagainya. Cara berdakwah Rasul. Berdakwah Rasul itu amat sangat menyenangkan dan berdamai rasanya. Lalu bagaimana hubungan manusianya Rasul dan sebagainya. Itu yang ditiru. Ya, kebanyakan kita meniru tidak langsung meniru pakaiannya. Ya boleh saja begitu. Tapi itu nomor berapa lah. Yang penting adalah bagaimana kita tiru agamanya. Kalau pakaiannya, maaf, jenggotnya. Nah, kalau umpamanya saya yang diberi, kalau diberi jenggot nggak bagus, malah sebab rambutnya cengar-cengar, ya mungkin ya nggak perlu berjenggot, nggak apa-apa. Kalau bisa ya silahkan aja. Tapi itu tidak begitu penting. Bagus juga. Ada sekali yang meniru yang kurang ajar. Dia mau beristri 2 aja, mengatakan, wah saya mau niru Rasul. Sebab Rasul itu berpoligami. Kalau mau niru Rasul, silakan. Kalau mau tiru Rasul, kamu laki-laki umur 25 tahun, kawin dengan seorang janda yang umur 40 tahun. Tiru mau enggak? Dan selama 28 tahun, hanya itu saja. Enggak mendua dengan yang lain. Nah itu tiru Rasul. Bukan
karena punya pengen bojo meneh, bojo maning terus ngomong tiru Rasul. Nah, itu malah dosa banyak itu. Nah, itu. Lalu ada juga yang meniru tapi juga kurang praktis. Meniru Rasulullah SAW kalau khutbah itu suaranya keras. Ya pada waktu itu kan belum ada pengeras suara, suaranya keras. Lalu udah keras. Nah sekarang sudah ada pengeras suara, sedikit saja sudah keras. Nah, katanya harus keras. Enggak. Nah, itu saya pernah punya teman mu'alaf dari Australia mengatakan, mengapa dai-dai Islam kok selalu suaranya keras? Nah itu, seperti itu. Tiru Nabi keras, kalau sudah pakai mikrofon keras-keras. Nah, ada lagi yang meniru Nabi, khutbah Nabi pakai bahasa Arab. Kita harus tiru seperti itu. Lah, yang dikhutbah wong Jawa, apa bang Sunda, kok pakai bahasa Arab. Sedangkan yang baca aja pelenggang-pelenggang bahasa Arabnya. Makanya tiru itu yang esensial aja, yang apa itu penting-penting dan yang mutlak saja. Jadi kadang-kadang menirunya kurang. Tidak penting. Al-Muslim akhul Muslim. Ukhuwah Islamiyah itu amat pudar sekarang. Sedangkan pada surat Al-Fatih 39 lainnya itu harus amat saya menyayangi. Itu pada surat Al-Fatih 29 mengatakan ini, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu tegas terhadap orang kafir, tapi antar mereka sendiri amat mengasihi, saling mengasihi. Jangan sampai seperti sekarang. Sekarang itu terbalik. Kita dengan orang-orang kafir, wah bercengkrama, orang-orang bulan-bulan. Tapi dengan orang Islam sendiri tidak kenal. Orang Islam tidak pakai kunut, disengit. Terapanya banyak, nggak mau. Terapanya sedikit, disengit dan sebagainya. Itu jangan. Muhammad itu mohon di mute, jangan dikeraskan suaranya. Oke. Lalu ukhuwah Islamiyah, yaitu di dalam negeri seperti itu. Dulu itu banyak sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Tapi sekarang ada lagi, ada yang mengaku sok Islam sendiri, lalu kadang-kadang memfitnah teman-temannya. Kadang-kadang begitu ya, janganlah seperti itu. Nah, di dunia internasional itu juga memprihatinkan. Banyak negara Islam yang kaya, tapi tidak membantu negara-negara yang miskin. Kurang foundation atau yayasan-yayasan Islam yang membantu untuk pendidikannya, ekonominya, negara-negara miskin. Nah, kebetulan sekali orang-orang Indonesia banyak yang sekali dibantu oleh foundation atau yayasan non-Muslim untuk belajar. Seperti sebenarnya Buya Syafi'i Ma'arif, Buya Amin Rais, itu dibiayai. Nah, kebetulan saya sendiri pernah mendapat beasiswa dari foundation negara-negara mereka. Saya pernah belajar di New Zealand dan di Amerika, itu bukan dari kantong sendiri, manapunnya dari mereka. Nah, mana yang dari negara Islam yang kaya raya, sampai-sampai punya jet pribadi, malah untuk ke belakang aja pakai emas, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nauzubillah tadi. Jadi mereka itu kadang-kadang kalau punya kekayaan, bukan kekayaan yang akan dinikmati di hari yang kekal, tapi hanya sekarang aja. Sebab Nabi mengatakan, kalau harta yang kamu miliki adalah harta yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan. Kalau yang kamu pakai akan rusak, yang kamu pakai juga akan jadi apa? Yang kamu simpan juga mungkin hilang. Tapi yang kamu akan miliki secara kekal adalah yang kamu sedekahkan, kamu wakafkan untuk amal jariah. Gitu. Lalu yang terakhir, yang terakhir ya. Karena apa?
senang duniawi. Jadi hubbud dunia. Hubbud dunia itu sudah merasuk kemana-mana. Sampai-sampai ke orang Islam itu. Sampai-sampai dulu ada satu pesantren yang biasanya pesantren itu terima apa adanya. Sekarang enggak. Pesantren kayaknya kudu punya mobil itu ke sana. Punya Parijo, Pajero, saya kira Parijo, mobil Parijo, Pajero dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja asal itu dari yang halal. Tapi apakah tidak lebih baik uangnya untuk ibadah, untuk digunakan untuk membuat seperti di Berangkali ini ada pesantren tahfidz di Penegoro yang masih memerlukan bantuan dari kita. Kalau kita punya uang daripada beli Pajero, sebagian untuk itulah. Negara-negara petrodolar di Timur Tengah yang mewah, banyak negara yang miskin. Apakah mereka banyak membantu? Kurang sekali. Malah justru yang membantu itu negara-negara non-Muslim atau orang-orang non-Muslim yang kaya, yang punya foundation dan yayasan. Dikasih beasiswa belajar sana. Akhirnya karena belajar dengan mereka, akhirnya kepotangan budi. Kadang-kadang kalau akidah kita kurang kuat, ya ikut mereka. Gitu. Kekayaan bukanlah untuk bekal kehidupan. Kekal kalau mereka. Kaya hanya dinikmati. Sehingga pernah disitir Nabi, ada Nabi yang nyitir begini. Itu bahasa aslinya, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafahum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimum wadananiruhum. Ulaika syarrul. Nah, jadi disitir Nabi ini, nanti akan datang. Aduh, orangnya. Nanti, terang Mas Wahid, dilanjutkan. Sudah mati nggih. Ya, baca lagi itu. Poinnya, lanjut. Senang dunia sudah ya, di ke belakang ke bawah kan ya. Nah, jadi ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman yang tujuan mereka hanyalah untuk memenuhi perut. Yang dianggap mulia itu yang punya harta banyak. Dan kiblat mereka itu wanita, hanya perempuan yang dan agama mereka itu uang dan dinar atau sekarang dolar ya, dulu dinar. Mereka lah makhluk yang paling jelek. Jadi kita sudah zaman sekarang sudah ada begitu. Wah, mau menjual mobil saja yang memamerkan wanita. Honda aja wanita. Sehingga ada lelucon di Jogja itu yang memamerkan Honda motor itu wanita cantik. Lalu ada yang tanya, ini nyubit 12 juta. Wah, nyubit wanita aja 12 juta. Padahal nyubit artinya Honda nyubit itu zaman sekarang, zaman kekaruan itu. Jadi kita sudah sampai ke zaman yang disinyalir oleh Nabi akan seperti itu. Maka kita harus kembali kepada apa? Kembali kepada kita punya tujuan. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai kita malah lupa nanti. Lalu kita udah kaya. Lalu, oke, terusnya Mas. Nah, selanjutnya. Jadi kita sudah sampai ke zaman yang seperti itu. Nah, ini. Bagaimana supaya kita tidak seperti itu. Artinya kita orang Islam itu kembali ke fitrahnya, kembali ke back to basic. Oke, selanjutnya Mas. Di bawahnya. Oke. Kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis itu yang itu aja. Jangan sampai kembali ke kitab-kitab yang karuan. Pokoknya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak tahu bahasa Arab, sekarang sudah banyak sekali terjemahan-terjemahannya. Banyak sekali. Gitu. Kembali ke situ aja. Sehingga orang Islam tidak akan mundur nanti. Sebab tahu aslinya. Lalu keduanya, proyeksikan tujuan Islam yang rahmatan lil alamin dalam semua aktivitas. Bukan hanya keagamaan, semua kegiatan kita umat Islam harus
menuju ke rahmatan lil alamin. Umpamanya tadi masjid punya kegiatan, di sekitar masjid harusnya orang bukan hanya takut dimintai derma, tapi justru diberi pendidikan, diberi apalagi penyuluhan kesehatan, apa-apa dan sebagainya. Kalau bisa malah diberi dana untuk mencari kehidupan, untuk ngupoyo jiwa, ngupoyo cari makan itu diberi. Kita pernah dulu mencoba di Brangkal itu kan gitu. Jadi jamaahnya kita beri pinjaman, sebenarnya dipinjam untuk dikembalikan ke masjid untuk berdagang. Wah, banyak berhasil. Tapi juga ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak berhasil dan malah itu bukan dikira pinjaman, tapi PLT itu. Padahal bukan itu pinjaman untuk masjid sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya aja orang pinjam. Kadang-kadang bisa mengembalikan, kadang-kadang tidak. Itu nggak apa-apa lah. Insya Allah kalau niatnya memang benar karena tidak bisa, ya nggak apa-apa. Allah telah maafkan. Gitu. Jadi apa itu? Proyeksikan kegiatan akhlakul karimah gitu tadi. Akhlakul karimah. Nah, jadi akhlakul karimah bukan hanya kepada manusia aja, tapi dengan Allah itu jangan sampai musyrik. Nah, sebagai orang Islam sudah sholat begitu, tapi malam-malam Jumat Kliwon membayar kemenyan, bakar kemenyan, lalu undang Mbah Suro atau Mbah siapa itu, naudzubillah min dzalik. Dan itu akhlakul karimah kepada Allah kita jaga. Juga kepada itu. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang mewanti-wanti kita begini. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'adbi sayyatil hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Saking pentingnya akhlak karimah. Nabi mengatakan, kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, di masjid, di pasar, di jalan, bertakwa kepada Allah. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Nanti akan menghapusnya. Perbuatan baik setelah jelek itu istighfar kepada Allah. Tobat. Tapi tobatan yang suha, tobat yang benar-benar tobat. Jadi setelah itu tidak akan mengulang lagi. Bukan hanya tobat sambil sampai tobat. Oh, pedas-pedas, besok minta pedas lagi. Tidak. Lalu pesan ketiga, bakholikun nas bikhulukin hasanin. Dan berinteraksilah, bergaulah dengan orang lain dengan akhlakul karimah. Seperti saya katakan tadi, kalau kita akhlaknya baik dengan orang Islam, kalau dengan non-Islam kita niatnya dakwah, insya Allah kita mendapat pahala dakwah. Sebab mereka melihat kita orang Islam baik, akhirnya tiru pada kita Islam. Nah, itu. Lalu berkuat ukhuwah Islamiyah dan semua implikasinya, tapi ukhuwah Islamiyah bukan hanya kita ngobrol-ngobrol, tapi implikasinya apa? Ya, implikasinya adalah itu kalau orang yang kaya membantu yang kurang, orang yang pandai membantu yang kurang pandai dan sebagainya. Termasuk juga negaranya, negara yang kaya seperti negara-negara di Timur Tengah itu membantu negara-negara yang miskin seperti di Asia dan Afrika itu. Itu termasuk juga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dan implikasinya bukan hanya saudara-saudara, tapi dia kaya, kita pendapatnya sama, tapi pendapatannya juga jangan terlalu jomplang. Gitu. Jadi pendapatannya ya dibagi-bagilah dengan yang kurang. Jadi finansial jangan, wah ini saya sendiri yang itu sehari susah-susah. Sekarang zamannya susah, mencari rezeki haram aja susah, apalagi halal. Wah itu enggak, itu bukan pedoman Islam. Kalau Islam, walaupun susah, harus cari yang halal. Insya Allah, Allah telah menjadikan innamal usri yusra. Kalau sudah ada kesusahan, pasti akan ada kemudahan. Jadi, fa innamal usri yusra. Jadi pada surat itu dua kali Allah mengatakan, setelah ada kesusahan akan ada keringanan. Dan tahulah bahwa setelah ada susah akan ada keringanan. Kita usaha tapi jadi nanti Allah akan memberikan kepada kita. Tapi kita juga jangan sampai lupa untuk menguasai ilmu dunia, teknologi, information teknologi dan sebagainya gitu. Kita jangan sampai lupa ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kamu lupa nasibmu di dunia. Jadi katanya wah sholat terus akhirat.
akhirat terus. Ya nggak mungkin akhirat, mau kita masih di dunia kok. Jadi sholat terus di masjid terus. Katanya wah saya nggak mau ngurus dunia, pokoknya saya hanya akhirat saja di masjid. Wah itu malah salah. Sebab orang yang beragama itu setelah sholat dilaksanakan dengan baik, doa semuanya, lalu harus pergi untuk mencari rezeki Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah itu, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah menjalankan sholat, harus bertebaran ke dunia untuk mencari rezeki Allah. Rezeki Allah untuk apa? Untuk ibadah dengan yang lebih baik kepada Allah. Oke, Islam, proyeksikan Islam yang santun. Oh ini Pak anu ya. Oh iya, ya. Return to meeting coba. Ya. Itu ya. Oke. Jadi jangan lupa kuasa ilmu tadi ya katakan gitu. Sebab orang yang berilmu itu akan mewarisi Nabi. Baik ilmu agama maupun ilmu non-agama. Lalu proyeksikan Islam yang santun, damai, dan tidak sangar dalam kita bergaul, bersosialisasi. Ada pengalaman teman saya, itu di Australia kalau nggak salah, itu ada masjid gitu. Tapi yang di masjid itu kok kelihatannya sangar-sangar gitu. Oh, maaf ya, pakainya tidak sama dengan pakaian lokal, tapi nggak pernah senyum gitu. Nah orang yang pada takut ke sana. Walaupun pakainya seperti pakaian Timur Tengah di pakaian Barat itu nggak apa-apa, tapi senyumlah tebar gitu. Sekarang ada satu dai yang di Amerika terkenal sekarang itu namanya Dr. Sabil Ahmed. Itu dia seorang dokter, physician, dokter badan, bukan dokter badan. Tapi dia pandai agama dan banyak berdakwah. Dan banyak sekali orang yang masuk Islam karena beliau. Dakwahnya itu masuk akal. Gitu. Oke, jadi bersosialisasi dengan santun dan jangan sampai menunjukkan sangar. Sebab orang Islam yang baik adalah ciri-ciri orang Islam itu begini. Kalau berkata itu baik. Kalau diajak bicara tidak menyepelekan. Itu. Kalau berjanji ditepati. Dan kalau menjadi orang, jadilah orang yang orang lain itu senang bertemu dengan kita. Itu inti dari hadis itu. Jadi kalau kita ngomong yang baik, diajak ngomong, ya harus perhatian, harus serius mendengarkan, jangan melecehkan, karena dia itu tidak selevel dengan saya, jangan. Nah, lalu kalau sudah jadi orang itu, jadilah orang yang orang lain itu suka bertemu dengan kita, atau jangan orang lain itu enggan bertemu dengan kita. Nah, itu ini karena internasional ya. Kita juga jangan hanya kuper, hanya kita di sini saja, tapi harus melibatkan diri dalam kancah perdagangan internasional. Nah, kebetulan sekali saya dengan orang mereka itu kurang sekali orang Islam, apalagi organisasi Islam yang masuk ke sana. Ada organisasi pemuda Islam sedunia, tapi juga kurang banyak. Jadi World Assembly of Muslim Youth, WAMI, World Assembly of Muslim Youth, itu harusnya aktif di PBB dan sekitarnya, tapi juga kurang. Ya, saya sayangkan. Jadi inilah sebetulnya ada satu kiat Nabi yang mengatakan Islam sudah baik, tapi Islam itu ditutupi oleh orang Islam sendiri. Al-Islam mahjubun bil mu'minin. Islam, agama Islam itu ditutupi oleh orang Islam sendiri. Itu dengan apa? Ya dengan perangnya yang kurang baik. Kelihatannya kurang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin dan sebagainya. Jadi makanya jadilah kita Muslim dan Muslimah yang kafah, yang menyeluruh, yang itu adalah perintah Allah SWT melalui nabinya. Itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah inti daripada agama. Sebab dalam surat Al-Kahfi 110 itu dikatakan begini. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah
Sungguhnya saya itu orang seperti kamu kalian. Yuha ilayya. Bedanya saya diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu hanya satu. Jadi tauhid. Kalau dulu kan pada waktu itu kan Tuhan banyak sekali. Patung ini, patung itu. Tuhan hanya satu. Pamangkana yarju liqa arabihi. Siapa yang ingin jumpa dengan liqa arabi Tuhannya, falyamal amalan solihah. Maka harus beramal soleh. Ini sebetulnya harus beragama. Tapi inti agama dikatakan di sini, falyamal amalan soleh. Jadi beramal soleh. Jadi kalau beragama tidak amal soleh, ya tidak seperti ini yang ada dalam Al-Quran. Lalu nomor 3-nya, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sampai kalau kamu ibadah kepada Allah, musyrik. Jangan sampai. Inilah jadi wanti-wanti Allah dalam surat Al-Kahfi 110. Saya kira untuk ini sudah cukup. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada benar itu dari Allah SWT. Kalau salah mungkin itu kesalahan saya. Allahu a'lam bishawab. Marilah kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Faisal Muslim. Mohon maaf, Mbah, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ini di sini. Jadi, di chat ada yang ingin bertanya. Bagi peserta yang lewat online, silakan bisa bertanya lewat chat saja. Pertanyaan pertama, bagaimana fokus untuk menghadapi kemunduran umat Islam, terutama untuk lingkungan terkecil yaitu keluarga kita dan lingkungan kita. Monggo Pak Kiai untuk bisa menjawab. Oke. Banyak jalan menuju ke Mekah. Banyak sekali jalan menuju ke Mekah. Bagaimana itu kan sudah tadi saya katakan itu back to basic, harus kembali ke intinya. Jadi kita tahu inti agama kita itu apa gitu. Ya, kalau kita tahu inti agama Islam itu insya Allah kita akan menjadi Muslim dan Muslimah yang kafah. Gitu. Jadi kita di lingkungan kita akan jadi baik. Gitu. Orang Islamnya baik, pergaulannya baik, ibadahnya baik, dan apa lagi yang baik, kita serawungnya juga baik gitu. Ya, karena kita tahu agama kita tahu agama kita yang mengatakan tadi itu akhlakul karimah itu amat sangat penting dalam kita beragama. Yang inti ada agama itu adalah apa itu amal soleh itu inti agama. Jadi intinya kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis dan inti agama kita aja. Oke, jangan sampai yang aneh-aneh. Jadi Islam itu gampang, jangan dipersukar. Kalau umpamanya kita waktu kecil kan, kalau belum bisa sholat, ya rugu-rugu beda dulu. Lama-lama kan kita tahu. Begitu juga kita belum tahu Quran, ya kita baca Qurannya. Sebab walaupun kita tidak tahu artinya Al-Quran, tapi kalau kita sering baca, insya Allah kita mendapat pahalanya. Sebagaimana orang itu mengambil air dengan keranjang, kan nggak banyak yang bisa dipakai. Tapi lama-lama keranjang dipakai itu mengambil air, keranjangnya bersih. Begitu juga kita nggak tahu bahasa Arab, kita nggak Quran, tapi karena kita sering baca, kita artinya hatinya qalbun salim, hanya bersih. Itu sudah diinjakan Allah SWT. Nah, insya Allah gitu. Jadi jangan kecil hati kalau belum bisa berbahasa Arab. Tapi juga jangan kecil hati untuk belajar. Tetap belajar. Kalau belum bisa, ya belum bisa, mau diapakan lagi? Ya belajar. Jadi kembali ke basic itu yang penting. Monggo kira-kira begitulah Bapak. Ya. Monggo ada lagi. Ada lagi pertanyaan yang kedua dari Bapak Kevin Hamidu menanyakan kenapa negara-negara kafir seperti Eropa dan Amerika jauh lebih maju daripada negara-negara Muslim seperti Afghanistan dan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sama satu pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana hukumnya dengan orang yang rajin sholat
rajin puasa dan rajin baca Quran, namun dia malas bekerja? Itu ada 2 pertanyaan. Mbah, monggo dijawab. Ya, oke. Jadi mengapa negara-negara kafir maju ya? Negara-negara yang Islam. Ya tadi karena sebetulnya negaranya Islam, tapi orangnya tidak Islam. Kalau orang Islam ibadahnya benar. Orang Islam itu tadi sholatnya benar, bukan hanya sholat di masjid ya, tapi sholat hanya berapa menit, berapa jam lah. Setelah itu harus pergi belajar gitu, untuk cari kerja. Nah, itu kalau seperti itu ya amalan seperti di Afghanistan itu karena nggak tahu agamanya. Perempuan nggak boleh sekolah, malah yang ada perempuan sekolah akhirnya ditembakin guru-gurunya. Nah itu yang nggak tahu agama. Kalau orang tahu agama gitu, jadi orang yang agamanya benar mesti akan maju seperti yang. Nah, gitu. Jadi karena nggak tahu agamanya gitu. Padahal agama Islam itu bukan hanya agama untuk ibadah dalam harta nyembah tok, tapi ya kerja. Nah, seperti hanya kalau di masjid terus itu pahalanya kan akan mungkin nanti berbalik kepada orang yang memberi makan kepada orang itu. Nah, lalu apa yang tadi sholat gitu ya, yang udah sholat tapi malas bekerja. Orangnya sholat ya salah. Soalnya rajin, pokoknya rajin, baca orang sholat bekerja. Nah, ya salah. Quran nggak boleh begitu. Ya, kalau rajin sholat mengapa tidak rajin bekerja? Intinya begini, kalau rajin sholat mau bekerja itu anggap kerja itu seperti sholat. Saya niat sholat tapi dalam bentuk kerja. Nah itulah itu nanti mungkin akan orang itu tidak akan malas kerja. Oke lah, anggaplah kerja itu seperti sholat. Sebab kerja itu juga sholat. Seperti sholatnya apa itu binatang-binatang, pohon-pohon itu ada caranya sendiri. Ya, mereka juga sholat. Jadi rajin sholat harus rajin kerja. Kalau belum mau rajin bekerja, ya anggaplah sholat itu enggak kerjaan itu sebagai sholat. Harus rajin kerja, rajin sholat. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Mbak, dari Pak Anton di Purwakarta. Beliau menanyakan, dari mana kita memulai perubahan menuju baldatun thayyibah, mengingat situasi saat ini yang banyak menipu. Oke. Bagaimana kita menuju ke baldatun thayyibah? Kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, baru ke yang lainnya. Dan ada pepatah dalam bahasa Melayu kan, mengaji dari alif, berhitung dari 1. Nah begitu, baldatun thayyibah itu hal yang besar sekali itu. Nggak mungkin satu orang bisa. Jadi mungkin pertama kali kita beli diri sendiri, yaitu kita menjadi orang yang baik, agamanya baik, pergaulannya baik, ilmunya baik, keluarganya kita begitu, teman-teman insya Allah akan baik semuanya. Nah, bagaimana masalah politis? Itu bukan masalah kita, itu silakan aja. Tapi yang terang, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Nanti akan, sebab sesuatu kan harus dari diri kita sendiri, dari awal harus pelan-pelan baru cepat gitu. Jadi kita tidak bisa instan. Tidak sak-dek-saknyet begitu, nggak bisa. Tapi mulai dari diri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Oke. Enggak, insya Allah Pak Anton ya. Wah, ini. Masih ada satu lagi pertanyaan, Mbak. Oke. Masih ada satu lagi pertanyaan. Dari Ibu Rina. Catur, kenapa? Oke. Dari Ibu Rina Daruningsi. Dari Ibu Rina Daruningsi, beliau menanyakan. Sekedar. Mas salatnya. Bagaimana? Pertanyaan dari Ibu Rina. Ya. Allahumma bahri. Lanjut. Pertanyaan dari Ibu Rina Daruningsi. Bagaimana menghadapi non-muslim yang tidak sopan
dan tidak menghargai masjid. Bagaimana menghadapi non-muslim yang tidak sopan, tak menghargai masjid. Monggo, Mbak. Nah, bagaimana menghadapi muslim yang tidak sopan? Ya, hadapi dengan, kalau kita bisa keras ya keras, tapi lebih baik kita sopani dulu. Kita sopani. Kalau dia nggak sopan ya kita sopan. Jangan sampai kita ikut orang. Ada apa itu dari orang dari apa itu pemimpin Libya ketika dijajah Italia, itu ketika orang Italia kejam sekali pada tawanannya, gebukin. Lalu ketika dia ditawan, dia begitu, dan ketika dia menawan orang mereka tidak mau, gitu. Tidak mau gebukin tawanan mereka. Lalu dia bilang begitu, mengapa tidak seperti itu? Orang mereka itu kan menyiksa kita. Mereka itu bukan guru kita. Nah, itulah gitu. Jadi guru kita orang Islam, gitu. Orang Islam itu yang baik. Gitu. Jadi umpamanya sekarang ada orang Islam yang kurang baik, kita hadapi dengan baik. Tapi ya kita siaga. Kalau umpamanya nanti tiba-tiba dia menyerang dari saat, ya kita siaga. Tapi lebih baik kita yang baik dulu. Gitu. Akhirnya diberi pengertian dulu. Mengapa kok saudara begitu? Mestinya kalau mereka diberi pengertian, mestinya akan tahu lah. Ya memang susah. Kalau tidak susah kan nggak repot. Susah itu. Mereka sudah kadang-kadang mereka ngaku gila, padahal mungkin tidak gila, ya wallahu alam gitu. Tapi yang terang kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Gitu. Tapi jangan lupa kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa itu kita minta apa itu alhamdulillah kita supaya mohon Allah memberikan pada kita kiat-kiat bagaimana menghadapi mereka. Tapi yang terang jangan hadapi mereka dengan keras, kalau memang masih bisa dengan yang tidak keras. Gitu. Sebab kalau keras dengan keras akhirnya begitu. Tapi kalau memang itu yang terakhir ya apa boleh buat. Gitu. Tapi yang terang kalau mereka keras karena tidak tahu, kita wajib untuk memberitahu. Nah, begitu. Lalu akhirnya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu masalah dunia. Jadi artinya kepada yang menanyakan, ya kamu tahu bagaimana kondisinya. Mestinya kamu juga tahu bagaimana akan menghadapinya. Kiat apa yang perlu dikatakan. Jadi Nabi mengatakan, jadi Nabi itu tidak tahu semuanya. Saya juga tidak tahu semuanya. Jadi antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu masalah-masalah dunia sekelilingmu. Tapi yang terang tadi, kalau keras, ya jangan terlalu keras. Nah, mereka keras karena tidak tahu, diberitahu. Oke? Nah, ya memang tidak memuaskan, sebab tidak ada yang puas. Kalau puas nanti, insya Allah 2 bulan, minggu depan nggak ada pengajian lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Monggo bagi peserta yang hadir di Masjid Nurul Huda atau mungkin yang di online, kalau ingin bertanya bisa langsung untuk meng-unmute atau mengangkat tangannya. Silakan. Kalau tidak ada, berarti kami rasa kajian pada malam hari ini cukup, Pak Kiai, kita cukup. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Nanti bisa insya Allah nanti kita kirim PowerPoint-nya. Kepada dan nanti juga ada rekamannya, Mbak. Ada rekamannya nanti kita bagikan lewat akun YouTube Miko TV. Nanti kita bagikan. Monggo nanti bagi peserta yang online bisa langsung lihat di YouTube Miko TV. Diketik saja, insya Allah kajian kita akan kita kirim ke channel YouTube. Mungkin itu ya, untuk kajian kita. Angkat datang itu tanggal 13, Pak. Selasa malam. Selasa malam, Pak, insya Allah. Dan kami informasikan untuk kajian selanjutnya, kita tetap di Selasa malam Rabu, setiap Selasa malam Rabu, kajian khusus dengan keluarga Bani Muslim, dan besok Dr. Atika, Mbak. Besok Dr. Atika, dan ada juga kajian malam Ahad, ya, jadi di pimpinan Ranting Muhammadiyah Wobogodo ada 2 kajian online, kajian malam Ahad dan kajian malam Rabu. Khusus malam Rabu untuk
zuriyah dari Bani Muslim. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada kajian malam hari ini banyak sekali kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau salah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan orang Purwakarta dan orang Bekasi itu. Orang Bandungnya datang enggak? Orang Bandungnya nggak datang. Oke, Terima kasih Pak Profesor, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah Mas Anton. Mbak Nunungnya malah nggak datang. Iya, tadi kayaknya nggak masuk, kayaknya tadi di linknya nggak masuk kayaknya tadi. Oh, ya kadang-kadang begitu. Iya, nyoba-nyoba nggak masuk. Iya. Oke, Mas Anton, terima kasih. Alhamdulillah, salam-salam. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunung pas reso masuk. Ini kan mau bojone Nunung. Adine. Oh, iya. Ini masak dia. Oh iya. Iya. Dah, malam ya. Syukur ya. Mau teh